Ciri khusus ini hanya dimiliki oleh beberapa hewan saja, jadi tidak semuanya tahu, oke ya, atau tidak semuanya punya. Oke, sekarang ada gajah, yuk boleh dicatat ciri khusus hewan. Jadi nyatetnya judulnya yang pertama ciri khusus hewan. Khusus hewan. Terus di bawahnya ada yang nomor 1 gajah gitu ya. Selain yang kemarin kita udah tulis. Nah gitu ya. Oke, gajah. Oke ya. Jadi kita mulai di sini ada gajah. Oke, kalian pasti semua tahu tentang gajah ya. Gajah ciri khususnya yang pertama adalah ada yang bisa lihat kalau dari gambar dia punya apa namanya? Yuk sambil diaktifin mikrofonnya nggak apa-apa. Memiliki belalai. Belalai, oke. Gading. Ya, belalai ini fungsinya untuk bernafas ya, sama seperti kita. Cuman dia ciri khususnya dia punya belalai yang panjang gitu ya. Oke, terus yang kedua tadi sebutin ada gading. Nah, gading untuk apa? Untuk melindungi dirinya ya. Jadi melindungi diri dari musuhnya. Gitu ya. Kalau sebenarnya gajah ini disebut sebagai raja hutan sebenarnya. Ya, bukan singa. Raja hutan sebenarnya adalah gajah. Karena dia makhluk hutan yang paling besar tubuhnya dan dia disebut sebagai pembuka jalan karena gadingnya itu digunakan untuk membuka jalan. Apabila ada pohon yang jatuh, terus ada penghambat di jalan, maka dia akan membukanya dengan menggunakan gadingnya yang kuat. Gitu. Tapi gading di sini digunakan untuk melindungi diri. Nah, gading inilah yang diburu oleh manusia ya. Bisa digunakan sebagai campuran obat, bisa juga digunakan sebagai hiasan. Nah, seperti itu. Terus yang ketiga, ciri khususnya adalah dia memiliki kulit ya yang berkerut. Kalau kamu perhatiin tuh kulitnya berkerut ya. Ada yang tahu nggak kenapa sih kulit gajah itu berkerut? Oh, ada tujuannya loh kulit gajah itu berkerut untuk ya, untuk memperluas bidang penguapan tubuh. Nah, gitu. Jadi kulit berkerut ini fungsinya untuk supaya badannya nggak jadi panas gitu. Jadi kalau dia memperluas bidang penguapan tubuhnya, jadi badannya cepat adem. Itu jadi supaya nggak gerah. Ya, jadi itu kulitnya berkerut. Selanjutnya yang ketiga yang kamu lihat dari fisiknya itu keempat ya. Oke, yang kamu lihat dari fisiknya itu adalah telinganya yang lebar. Nah, telinga yang lebar ini bukan karena sering dijewer gitu ya, jadinya lebar, atau sering pakai masker jadinya kupingnya lebar. Bukan. Fungsinya untuk mengusir serangga. Jadi mengusir serangga di sini menggunakan kibasan dari telinganya. Gitu ya. Karena dia kan seringnya berkubang di lumpur ya apabila panas. Jadi untuk menurunkan suhu tubuhnya supaya nggak kepanasan, maka dia berkubang di lumpur. Nah, ketika berkubang di lumpur itu kan jadinya kotor, bau. Nah, itu lalat sering mengganggu gitu. Nah, itu cara mengusirnya menggunakan kibasan dari telinganya.
Nah, itu namanya gajah. Oke. Udah catat ya? Oke. Kalau sudah, saya lanjut lagi. Yang kedua ada namanya kanguru. Oke, ya, kalian tahu kanguru. Asalnya dari mana kanguru? Ada yang tahu dari negara mana kanguru? Ada yang tahu? Australia, Kak. Australia, betul ya. Kanguru. Kanguru ini disebut sebagai hewan berkantung atau marsupilia. Nah, gitu. Jadi hewannya berkantung, ada kantungnya. Kalau dulu kalian pernah tahu ada film kartun namanya Marsupilami. Nah, itu sejenis kanguru gitu, dia berkantung. Nah, anaknya biasanya ditaruh di kantung. Nah, kenapa ditaruh di kantung? Ya, selama anaknya belum besar, kakinya belum kuat, maka dia akan ikut terus. Nah, di dalam kantung ini, di dalam kantung, jadi kalau misalnya ini ada ibunya, terus ini ada kantungnya gitu. Nah, di sininya itu ada kelenjar susunya. Jadi si anaknya ini akan menyusu di dalamnya. Jadi selama anaknya menyusu, dia akan selalu berada di kantung. Dan ketika mau keluar, cuman berani nunjukin kepalanya aja seperti ini, ya. Jadi seperti itu. Nah, jadi dari sini kita simpulin apa ciri khusus dari kanguru? Yang pertama adalah dia memiliki kantung. Ya, ciri khusus yang pertama dia memiliki kantung. Kantung. Oke, dia memiliki kantung atau satu-satunya mamalia yang memiliki kantung, terus dia berjalannya melompat. Nah, biasanya kalau dia berkelahi itu saling tinju-tinjuan. Nah, gitu ya. Dia kanguru itu berarti ciri khususnya dia memiliki kantung di mana kelenjar susunya ada di dalam kantung. Oke. Nah, selanjutnya kita bahas burung hantu. Oke. Nah, ciri khusus dari burung hantu yang paling utama adalah dapat memutar kepalanya sejauh 180 derajat. Nah, gitu ya. Jadi kalau kamu perhatiin ini kepala dari burung hantu tuh, diputar menjadi seperti ini. Jadi mulutnya di atas, matanya di bawah. Nah, fungsinya untuk nakut-nakutin pemangsanya, gitu. Jadi pemangsa burung hantu ini ditakut-takutin dengan menggunakan kepalanya yang bisa putar. Terus selanjutnya dia juga memiliki bulu-bulu yang halus. Ya, kenapa dia memiliki bulu-bulu halus? Agar tidak bersuara ketika terbang. Jadi ketika dia mau mengincar mangsanya, maka suara kepakannya itu tidak terdengar. Nah gitu. Burung hantu sama seperti kelelawar, dia termasuk hewan nokturnal, yaitu beraktivitas pada malam hari. Dia memiliki mata yang sangat tajam, beda seperti kelelawar. Kalau kelelawar kan matanya rabun, jadi dia memerlukan sistem sonar. Kalau burung hantu matanya sangat tajam, jadi dia bisa melihat dalam keadaan gelap. Nah, itu dia termasuk yang bagus. Hewan tangkapannya juga sama, ya biasanya tikus gitu atau serangga-serangga gitu ya. Oke. Terus selanjutnya landak. Oke, landak ya. Tahu ya kalau namanya landak? Oke, landak kalau kita lihat di sini dia berduri. Nah, dia memiliki duri. Kalau kalian pernah nonton film kartun bioskop ya, judulnya Sing. Nah, itu ada salah satu tokohnya namanya Ash. Oh, itu dia berduri ya. Oke.
Dia berduri. Jadi ciri khusus dari landak ini adalah memiliki duri di sekujur tubuhnya. Oke, memiliki duri ya. Fungsinya untuk apa? Untuk melindungi diri. Bukan untuk mengancam makhluk yang lain, tapi untuk melindungi dirinya ya. Kalau yang lain kan kadang digunakan untuk apa namanya menangkap mangsa. Kalau ini untuk pertahanan dirinya. Jadi melindungi diri supaya tidak diserang sama yang lain. Oke ya, itu namanya landak. Dia makannya kadang semut ya, kadang serangga, nah, seperti itu. Terus selanjutnya ada, oh ini salah nulis, sorry. Ini salah nulis, jadi saya ganti ya. Namanya bukan landak. Oke, boleh. Nanti saya ganti. Ini bukan landak, namanya trenggiling namanya. Lupa diganti tulisannya, namanya trenggiling. Oke, trenggiling ini memiliki tubuh yang dilapisi dengan sisik yang sangat keras. Jadi sisiknya ini keras sekali. Oke. Dia apabila terancam, dia dapat menggulungkan tubuhnya. Nah, gitu ya. Tubuhnya terdiri dari sisik. Sisik yang keras. Gitu. Nah, terenggiling juga dia termasuk pemakan semut juga ya. Dia hewan-hewan kecil gitu. Dia paling suka itu semut api, dia paling suka. Jadi lidahnya itu termasuk panjang. Jadi dijilat-jilatin kalau misalnya ada semut api. Nah, kalau dia merasa terancam, maka dia akan menggulungkan tubuhnya seperti gambar yang di bawah. Nah, seperti itu. Oke, itu landak, bukan landak, terenggiling maksudnya. Landaknya salah. Oke, selanjutnya ada ikan pemanah. Atau biasa disebut kalau di luar negeri namanya archer fish. Gitu, ya. Ikan pemanah ini dapat menyemprotkan air. Jadi kalau menyemprotkan air, ya ke arah mangsanya. Nah, gitu ya. Jadi kalau kamu perhatiin situ gambarnya ada ikan, terus dia nyemprot nih, ada serangga di atas semprot. Nanti serangganya kaget. Ini yang disemprotin air biasa ya. Nanti serangganya kaget, terus jatuh ke air, baru langsung dimakan. Nah, gitu. Ya, itu namanya ikan pemanah. Sebenarnya bukan panah yang dikeluarkan, tapi air yang disemprotkan. Oke. Kita lanjut lagi. Nah, ikan buntal. Nah, pasti pernah ya ikan buntal. Kalau setiap hari nonton SpongeBob pasti pernah tahu ya. Siapa yang jadi ikan buntal kalau di SpongeBob? Ada yang tahu? Pernah nonton SpongeBob? Yang jadi Nyonya ikan Puff, buntal siapa? Siapa? Nyonya Puff. Nyonya Puff, betul ya. Nah, kapan sih Nyonya Puff berubah jadi ikan buntal yang besar? Kapan? Ketika dia merasa terancam ya. Jadi ikan buntal ini termasuk ikan yang beracun ya. Oke. Dia akan bisa membesarkan tubuhnya. Tubuhnya menjadi bulat
Jadi membesarkan tubuhnya menjadi bulat. Nah, ini termasuk ikan yang beracun ya, jadi tidak disarankan untuk dimakan. Nah, itu bentuknya seperti itu. Jadi nyonya puff itu ada di dunia nyata, itu ada. Selanjutnya cumi-cumi. Oke. Kalau di SpongeBob cumi-cumi ini namanya siapa ya? Ada yang tahu? Namanya Squidward ya. Oke. Ciri dari cumi-cumi ada yang tahu? Yang pertama, mampu mengeluarkan tinta. Oke. Dia mengeluarkan tinta. Fungsinya untuk apa ya tinta di sini? Tinta yang dimaksud bukan buat kayak tinta pulpen gitu ya, tapi cairan berwarna hitam. Yang kalau zaman dulu sih bisa digunakan. Kalau sekarang pakainya sintetis semua ya. Mengeluarkan tinta. Fungsinya untuk apa? Untuk ya. Apa cumi-cumi mengeluarkan tinta? Fungsinya untuk mengecoh musuhnya ya. Sehingga kalau dia mengeluarkan tinta, keadaan sekelilingnya menjadi gelap. Nah, sehingga musuhnya itu menjadi sulit untuk melihat si cumi-cumi itu. Sehingga karena musuhnya kesulitan, sehingga dia dengan mudah bisa pergi untuk menghindari musuhnya. Jadi mengeluarkan tinta ini apabila dia dalam keadaan terancam. Yang kedua, dia memiliki Squidward punya apa namanya di tangannya? Namanya tentakel ya. Tentakel itu bagian dari tubuh cumi-cumi yang memiliki kemampuan untuk menghisap sesuatu sehingga dia bisa menempel untuk mencengkram mangsanya. Biasanya nanti mangsanya akan dibawa masuk. Ini mulutnya ya. Ini kepalanya. Nah, ini matanya. Nah, gitu ya. Jadi akan dibawa masuk ke dalam sini. Gitu. Kalau kalian yang sering makan cumi-cumi gitu, kalau kita masak cumi-cumi ini harus dibuka ya. Karena bagian tintanya itu ada di bagian tengah. Nah, bagian sini nih. Itu ada. Jadi kalau kita mau makan cumi, biasanya ini dibersihin dulu bagiannya. Supaya tidak berwarna hitam kalau dimasak. Kak, kalau saya makan cumi kok warnanya hitam, berarti bagian tintanya tidak dibersihkan. Nah, gitu. Itu bedanya. Oke ya. Ada yang mau ditanyain? Nggak ada ya. Oke, kalau nggak ada kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu tentang ciri khusus tumbuhan. Oke, kalian tulis lagi di atasnya, judulnya ciri khusus pada tumbuhan. Oke, ciri khusus tumbuhan yang pertama kita ambil adalah teratai. Oke, ada yang pernah lihat teratai? Oke, pernah lihat ya. Oke, teratai ini yang pertama cirinya adalah memiliki daun yang lebar dan tipis. Nah, pertanyaannya, kenapa teratai punya daun yang lebar dan tipis? Fungsinya buat apa sih? Fungsinya untuk memperbesar penguapan. Ini fungsinya. Nah, pertanyaannya, kenapa dia harus memperbesar penguapan, Kak? Kok penguapannya digedein? Nanti pengaruhnya apa? Oke. Kalau kamu perhatikan di sini,
Teratai itu hidupnya di air. Berarti dia tidak takut untuk kekurangan air. Ya. Atau kita sebut namanya dia kelebihan air. Nah, untuk menjaga keberlangsungan hidupnya, tumbuhan itu harus menjaga kadar air dalam tubuhnya. Seperti manusia memerlukan atau melakukan keseimbangan dalam kadar air di dalam tubuh. Caranya bagaimana? Yang pertama dengan mengeluarkan urin. Jadi kadar dalam tubuh kita itu harus disesuaikan ya kadar airnya. Kalau terlalu banyak maka harus dikeluarkan. Kalau terlalu sedikit maka kita akan mengalami namanya dehidrasi sehingga butuh minum. Nah, kalau teratai ini hidupnya di air, di permukaan air sehingga dia kelebihan air. Akibatnya apa? Maka dia harus menguapkan airnya lebih cepat. Dengan cara bagaimana? Dengan cara melebarkan daunnya dan mempertipis daunnya. Fungsinya untuk memperbesar penguapan. Kenapa harus daunnya Kak yang dilebarin kok bukan yang lain? Karena proses penguapan itu terjadinya di daun. Kalau kita mau memperbesar penguapan, maka yang harus kita perbesar adalah daunnya. Kalau kita mau memperkecil penguapan, maka yang harus kita kecilkan adalah daunnya. Atau mengurangi daunnya. Caranya seperti itu. Nanti di kelas 8, kalian akan belajar tentang struktur dari jaringan daun. Ini saya akan gambarkan sedikit tentang jaringan daun. Oke ya. Jaringan daun itu memiliki beberapa lapisan. Lapisan yang paling atas kita sebut namanya adalah epidermis. Kita sebut namanya epidermis, saya tulis di sini. Epidermis. Lapisan atas pada daun ini tersusun secara rapat tuh ya, jadi tidak ada rongga sama sekali. Di bagian bawahnya ada namanya lapisan berikutnya yang disebut sebagai namanya palisade namanya. Bentuknya seperti ini. Nah, gitu. Nah, di jaringan palisade ini terdapat banyak sekali klorofil. Jadi klorofilnya banyak banget sehingga palisade ini digunakan sebagai tempat fotosintesis. Jadi tempat fotosintesis. Fotosintesis terjadi di bagian ini. Jadi fotosintesis kan hanya terjadi di daun. Jadi terjadinya di bagian itu saja. Oke, selanjutnya di bagian berikutnya ada namanya jaringan pengangkut. Nah, pengangkut ini nanti terbagi menjadi dua. Ada yang bagian atas, ada yang bagian bawah. Nah, bagian atas ini disebut sebagai namanya floem. Bagian bawah disebut sebagai xilem. Oke, nah di sekelilingnya terdapat namanya jaringan spons. Nah, untuk yang seperti ini atau biasa disebut namanya bunga karang. Namanya bunga karang. Nah, seperti itu ya. Atau biasa disebut namanya spons. Lebih
terkenal spons daripada bunga karang. Tapi penyebutannya sama. Ya, tempatnya itu juga. Terus yang bagian bawah di sini ada namanya epidermis bawah. Nah, di epidermis bawah ini dia jaringannya berongga. Jadi ada celahnya. Fungsi celah ini untuk keluar masuk udara. Jadi udara itu ada yang masuk, ada juga yang keluar. Yang masuk ini kita sebut namanya oksigen, yang keluar kita sebut namanya CO2. Selain CO2 juga ada namanya H2O atau kita sebut air. Nah, air yang keluar ini yang kita sebut namanya penguapan. Oke, kalau di kelas 5 pernah belajar daur air. Pernah diajarin nggak daur air di kelas 5? Pernah diajarin nggak? Halo? Pernah diajarin daur air di kelas 5? Masih ingat ya? Enggak ya? Oke. Mungkin kelupaan gurunya. Ya, kalau di daur air itu yang kita sebut penguapan di sini yang kita sebut namanya transpirasi. Penguapan ini yang kita sebut namanya transpirasi. Jadi penguapan air oleh makhluk hidup kita sebut namanya transpirasi. Nah, itu bagiannya. Jadi daun yang lebar dan tipis ini fungsinya untuk memperbesar penguapan. Oke, selain itu juga ada yang kedua adalah akar serabut. Jadi akarnya kalau di sini sih akarnya panjang ya. Akarnya serabut dan panjang. Fungsinya untuk apa? Ya, agar tidak terbalik di air. Jadi dia takutnya nanti ke bawah arus terus jadi terbalik gitu ya. Jadi bunganya di bawah. Nah, supaya tidak terbalik, maka dia memiliki akar serabut dan akarnya panjang. Nah, gitu. Oke, sudah dicatat. Udah ya. Oke, boleh dilanjut? Boleh ya? Oke. Saya hapus. Selanjutnya, habis teratai, ini ada eceng gondok. Nah, mungkin kalian pernah lihat namanya eceng gondok ya. Eceng gondok bentuknya seperti yang di kiri yang kita lihat nih. Ini yang saya tandain namanya eceng gondok. Jadi eceng gondok ini termasuk tumbuhan yang mengganggu ya. Ciri khususnya yang pertama dia memiliki gelembung udara atau batang yang berongga ya. Memiliki batang yang berongga. Fungsinya apa? Rongga pada batangnya fungsinya untuk mengapung di air. Untuk mengapung. Nah gitu. Jadi batang berongga fungsinya untuk mengapung di air. Dia juga memiliki akar serabut. Sama seperti tadi, fungsinya supaya tidak terbalik di air. Nah, seperti itu. Eceng gondok tumbuhnya di perairan, biasanya airnya air tawar, ada di kolam atau empang gitu. Nah, kalau dia dalam keadaan banyak, ini bisa mengganggu. Keadaan eceng gondok yang banyak ini disebut sebagai eutrofikasi. Eutrofikasi itu adalah pertumbuhan yang pesat dari
tumbuhan air. Nah, ini berbahaya. Eutrofikasi disebabkan karena penggunaan pupuk yang berlebihan. Jadi pupuk yang berlebihan ini akan dibawa oleh air dan ditampung gitu ya di sebuah tempat gitu ya, seperti kubangan, seperti empang, seperti kolam ikan. Nah, ini kalau banyak eceng gondoknya ini bisa menimbulkan gangguan bagi ekosistemnya. Gangguannya seperti apa? Kita akan bahas. Gangguannya yaitu misalkan garis ini adalah permukaan air dan yang saya gambar ini adalah eceng gondok itu. Nah, di bawahnya ini akan ada ikan gitu. Ikan-ikan ini dia butuh untuk bernafas, jadi butuh oksigen yang larut di dalam air. Nah, oksigen ini bisa didapatkan dari hasil pemecahan air oleh sinar matahari. Jadi ini oksigen yang terlarut. Apabila banyak sekali eceng gondok yang ada di permukaan, artinya sinar matahari sulit masuk ke dalam air. Sehingga oksigen yang terlarut menjadi semakin sedikit. Akibatnya, karena oksigen yang terlarut semakin sedikit, ikannya jadi sulit untuk mendapatkan oksigen. Sehingga menghasilkan ikannya menjadi berkurang. Gitu. Jadi menimbulkan gangguan. Jadi kalau kamu melihat ada sebuah kolam yang banyak eceng gondoknya, itu pasti di bawahnya itu sedikit sekali ikannya. Mungkin masih ada yang bisa bertahan gitu, tapi sedikit sekali karena kandungan oksigennya menjadi berkurang. Ya, seperti itu. Jadi proses eutrofikasi ini termasuk mengganggu. Ya. Biasanya diambilin. Kak, kalau sedikit boleh, nggak apa-apa, karena salah satu fungsi dari eceng gondok itu dia untuk menambatnya ikan gitu. Jadi untuk menaruh telur di situ juga bisa gitu ya. Untuk menghindari dari musuhnya juga bisa. Nah, karena terlalu banyak eceng gondok ini bisa menyebabkan limbah. Nah, limbah ini kalau sekarang bisa didaur ulang. Jadi eceng-eceng gondok ini nanti akan dijemur seperti gambar yang sebelah kanan. Nah, nanti ditunggu kering. Setelah kering, nanti akan dianyam sebagai pengganti rotan. Nah, jadi dapat menghasilkan seperti ini. Ya, untuk rotan-rotan, pengganti rotan atau pengganti bambu bisa dibuat anyaman. Nah, itu fungsi dari eceng gondok salah satunya. Oke, gitu ya. Oke, ada yang mau ditanyain? Tidak, Kak. Oke, kalau nggak ada kita lanjut lagi yang berikutnya, yaitu kantong semar. Oke, nah kantong semar ini termasuk tumbuhan pemakan hewan atau pemakan serangga. Oke, ya. Jadi kantong semar itu ukurannya bermacam-macam. Itu biasanya hidupnya di daerah rawa karena dia membutuhkan nitrogen ya. Jadi di daerah rawa itu kekurangan nitrogen. Kantong semar cirinya memiliki kantong. Ya, yang bagian dalamnya ini berisi cairan untuk mencerna serangga. Biasanya sih kita sebut nektar gitu ya, untuk pemikat serangga. Jadi kantong fungsinya untuk hapus dulu. Ini memiliki bunga ya, atau kita sebutnya namanya daun. Daun berbentuk kantung gitu. Nah, fungsinya untuk menjebak serangga. Kenapa serangganya harus dijebak gitu? Oke, karena dia membutuhkan nitrogen. Serangga ini adalah sumber nitrogen. Jadi karena dia hidupnya di daerah rawa,
ya otomatis dia kekurangan nitrogen karena daerah rawa itu nitrogennya kurang sehingga dia membutuhkan serangga untuk dicerna sebagai sumber nitrogen. Jadi kenapa dia butuh serangga? Karena dia membutuhkan nitrogen. Kenapa dia butuh nitrogen? Karena dia hidupnya di daerah rawa. Daerah rawa itu adalah daerah yang kekurangan nitrogen. Jadi bentuknya seperti ini. Ya, jadi di dalamnya itu nanti akan terjebak serangga. Nah, apabila serangganya ini masuk ke dalam kantung, otomatis katupnya ini akan menutup. Nah, gitu. Jadi menjebak serangganya. Jadi serangga di dalam ini nggak bisa keluar sehingga dia akan mati lemas dan akan terserap nitrogennya di dalam airnya itu. Nah, seperti itu. Oke, sampai sini ada yang mau tanyain? Tidak, Kak. Oke, nggak ada. Nah, habis ini akan mati, terus kita masuk lagi seperti biasa ya. Oke, ini waktunya Kak. ini udah mau habis. Jadi sebelum saya lanjutin, biarin dulu sampai dia habis dulu ya. Oke, itu namanya kantong semar. Macam-macam yang bisa masuk, ya. Tikus juga bisa masuk ke dalam. Ya, karena ukuran kantong semar bermacam-macam. Ada yang kecil, juga ada yang besar ukuran kantongnya. Itu dia disebut sebagai namanya insektivora.